Bab 3241. Aku tidak akan berbohong. Selesai. Inilah perasaan saat ini di menara kecil. Meskipun majikan muda ini biasanya santai dan ceria, tapi begitu marah, konsekuensinya sangat mengerikan. Orang-orang di sekitar melihat senior berbadan bungkuk melakukan sesuatu tanpa terlalu terkejut. Sepertinya senior berbadan bungkuk ini sudah tidak pertama kali melakukan hal seperti ini. Saat itu, tiba-tiba senior berbadan bungkuk melihat ke arah Mileye. Melihatnya, dia mengernyitkan kening. Kamu tidak puas? Tech. Saat kata-kata itu terucap, sebilah pedang menembus dahinya langsung. Semua orang di arena terdiam. Senior berbadan bungkuk sendiri juga membeku di tempatnya. Tidak lama kemudian, dia sadar kembali, lalu berbalik melihat Liana Ye di sampingnya, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu berani menyerangku? Liana Ye mengerutkan kening dan pada saat itu, Mileye di sampingnya tiba-tiba berbalik melihat tetua berjubah hitam di sampingnya. Jadi, pemilihan orang oleh mereka di atas hanya berdasarkan siapa yang memberi mereka keuntungan, benar. Tetua berjubah hitam ragu sejenak, lalu mengangguk, iya. Mileye berkata, tidak ada yang memberontak. Tetua berjubah hitam tersenyum getir, siapa yang berani? Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Saat itu, senior berbadan bungkuk tiba-tiba berkata dengan suara seram, apakah kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Mileye menatap senior berbadan bungkuk, membunuhmu seperti ini, terlalu murah bagimu. Lydia, tariklah rohnya keluar dan kontrol di sini, tahan dia selama 100 generasi, biarkan dia memohon hidup tanpa bisa, meminta mati tanpa bisa, tidak pernah bisa reinkarnasi. Suara itu baru saja selesai, tiba-tiba tertawa terdengar di atas kepala mereka, kamu cukup sombong. Ketika kata-kata itu terdengar, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat seorang pria paruh baya melayang. Mileye berbalik melihat Liana Ye, silakan bekerja sesuai keinginanmu. Liana Ye tersenyum sedikit, tanpa bicara panjang lebar, dia mengangkat tangan dan menebaskan pedangnya. Semua orang melihat cahaya pedang bersinar. Tech. Dalam sekejap mata, di hadapan semua orang, kepala pria paruh baya itu perlahan-lahan jatuh. Semua orang terpaku. Sementara itu, senior berbadan bungkuk melihat adegan ini dan akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Senior berbadan bungkuk menatap tajam Liana Ye, kamu siapa sebenarnya? Liana Ye langsung menebaskan pedangnya ke wajah senior berbadan bungkuk. Plak. Tubuh fisik senior berbadan bungkuk langsung hancur, darah segar menyembur. Liana Ye melihat dingin ke arah senior berbadan bungkuk, siapa aku, kamu layak tahu. Senior berbadan bungkuk dengan suara seram berkata, aku dari Aula Sendian. Liana Ye berkata dingin, tidak lama lagi, kamu bukan lagi. Senior berbadan bungkuk mengernyitkan kening, mengapa? Liana Ye berkata, bagus sekali. Karena Aula Sendian akan segera lenyap dari dunia ini. Angkuh. Saat itu, suara lagi terdengar dari atas. Suara itu tertawa dingin, biarkan Aula Sendian menghilang dari dunia ini. Kamu. Liana Ye mengangkat tangan dan langsung menyerang dengan pedang. Krisep. Suara itu tiba-tiba terhenti, kemudian, kepala yang menyertai darah perlahan-lahan jatuh dari langit. Semua orang di sekitar terkejut. Melihat adegan ini, semua orang di arena terpaku. Apa yang baru saja terjadi? Satu pukulan pedang saja. Liana Ye menatap senior berbadan bungkuk yang tersisa di depannya. Bagaimana, apakah Aula Sendian hebat? Senior berbadan bungkuk itu menatap Liana Ye dengan ketakutan. Kamu. Liana Ye tiba-tiba mengangkat tangan lagi dengan pedang. Krisep. Cahaya pedang Tao menyilaukan membelah langit,
membuka celah besar di pandangan semua orang. Melihat celah itu, pandangan semua orang di arena segera menyala. Di seberang celah itu, adalah ruang waktu yang konon legendaris. Liana Ye menatap adiknya, Mileye, ayo pergi. Mileye mengangguk. Kedua saudara berjalan menuju celah itu. Tapi kemudian, Mileye tiba-tiba berbalik dan melihat orang-orang di bawah tidak ikut bersama. Mendengar perkataan itu, semua orang terdiam sejenak, lalu segera bergerak mengikuti mereka. Ikuti bos. Pada saat itu, seorang tua tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tua itu hendak berbicara, tapi Liana Ye mengangkat tangan dan kembali menyerang dengan pedang. Krisep. Kepala tua itu langsung terlempar keluar. Semua orang. Liana Ye tidak berbicara lebih banyak. Bersama dengan Mileye, mereka melangkah menuju ke kejauhan. Semua orang saling berpandangan, lalu segera mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, satu aura muncul di depan semua orang. Liana Ye mengangkat tangan dan menyerang lagi dengan pedang. Krisep. Dari kejauhan, ruang waktu terbelah, kemudian, seorang kepala langsung terlempar keluar. Mileye dan Liana Ye di belakangnya, semua orang saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Mileye juga tidak mengatakan apa-apa. Di mana kita telah berjanji memberikan kebebasan kepada Lydia untuk berimprovisasi, maka biarkanlah dia bebas berimprovisasi. Semua orang berjalan ke arah yang jauh. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari ujung waktu dan ruang, "Siapa kamu?" Liana Ye langsung mengayunkan pedangnya. Sesh. Ruang dan waktu terbelah langsung dan segera setelah itu, terdengar jeritan menyayat hati dari ujung itu. Semua orang terdiam, kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kuil kuno yang megah. Kuil Aula Sendian. Melihat kuil ini, semangat semua orang tiba-tiba memuncak. Inilah kuil usia yang terkenal dalam legenda. Pada saat itu, seorang tua berambut putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tua berambut putih itu memberi hormat kepada Liana Ye, yang terhormat. Liana Ye langsung mengayunkan pedangnya. Kata-kata tua berambut putih belum selesai, kepala seluruhnya langsung terlepas. Semua orang. Pada saat itu, suara dari dalam kuil tiba-tiba terdengar, "Tidak bisakah kita bicara? Kami adalah kuil usia." Kata-kata belum selesai, sebilah pedang tiba-tiba jatuh tepat di tengah kuil usia. Seketika itu juga, kuil kuno yang telah berdiri selama berabad-abad itu langsung hancur berantakan. Semua orang terdiam. Mereka hampir saja terbiasa dengan ini. Pada saat itu, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Sebelum bayangan ilusi bisa berbicara, sinar pedang Tao tiba-tiba melintas di atas kepalanya. Sesh. Bayangan ilusi belum sempat bicara, langsung menghilang. Pada saat itu, mereka melihat bahwa kekuatan besar yang sebelumnya tersembunyi di sekitar mereka tiba-tiba mulai menghilang. Melarikan diri. Liana Ye tanpa ekspresi, tiba-tiba mengangkat jarinya. Pedang hitam di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sejumlah sinar pedang Tao dan lenyap di ujung langit. Segera setelah itu, terdengar jeritan menyayat hati dari ujung ruang dan waktu. Instan terbunuh. Pada saat itu, seorang tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Ia mengangkat kedua tangannya dan gemetar berkata, "Menyerah. Menyerah." Liana Ye menatap tua itu. Kali ini, dia tidak mengeluarkan pedangnya. Mileye menatap Liana Ye, dan Liana Ye dengan tenang berkata, "Hanya dia yang tersisa." Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Kuil Aula Sendian hanya meninggalkan satu orang yang masih hidup. Serius. Liana Ye menatap tua di depannya, "Serahkan semua harta berharga."
Mendengar kata-kata Liana Ye, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Mereka tidak membunuh karena alasan ini. Mendengar kata-kata Liana Ye, sang tua langsung tersenyum pahit, tetapi tetap menyerahkan cincin penyimpanannya. Mile Ye menatap tua di depannya, "Kamu adalah pemimpin kuil Aula Sendian." Tua itu segera menjawab, "Ya." Mile Ye mengangguk sedikit, "Apakah masih ada yang di atas?" Tua itu ragu sejenak, lalu berkata, "Waktu dan ruang usia masih ada dan ada seorang guru kerajaan dewa. Dia adalah yang sebenarnya mengendalikan waktu dan ruang usia." Mile Ye mengangkat kepalanya, "Apakah kamu ingin aku membawamu keluar?" Liana Ye tiba-tiba berkata, "Kak, biarkan aku yang melakukannya." Suara itu belum selesai, dia tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Sesh! Pada saat itu, seluruh ruang dan waktu usia tiba-tiba menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, wajah tua itu seketika berubah pucat. "Gadis, ini sangat berbahaya. Jika ruang dan waktu usia hancur, banyak makhluk spiritual akan mati." Liana Ye melirik tua itu, "Apa hubungannya denganku?" Tua itu tersenyum pahit, "Gadis, dengan tindakanmu, dia tidak akan muncul. Karena dia sudah melarikan diri." Mile Ye mengernyitkan kening, "Melarikan diri?" Tua itu mengangguk, senyumnya semakin pahit. "Saat gadis ini datang, dia membunuh satu persatu dengan pedangnya. Keahliannya sudah melampaui pemahaman kita. Guru kerajaan dewa, dia langsung lari begitu melihatmu." Mile Ye terdiam. Liana Ye melihat sekeliling, lalu berkata, "Dia benar-benar melarikan diri. Dan sepertinya, dia melarikan diri cukup jauh." Setelah berkata demikian, dia melihat Mile Ye dan tersenyum, "Kakak, jangan marah ya. Provokasi seorang semut, aku tidak peduli." Mile Ye menggeleng, "Aku masih merasa tidak enak." Menghina dirinya tidak begitu peduli, tetapi menghina Lydia, dia tidak bisa menahannya. Liana Ye tertawa, "Aku akan menjebak jiwa orang itu di tempat itu selama ribuan tahun. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dan tidak ada yang bisa membunuhnya." Mile Ye mengangguk, "Baiklah." Liana Ye melihat sekeliling, lalu berkata dengan pelan, "Kakak, sekarang aku benar-benar harus pergi." Mile Ye masih merasa sedikit enggan. Liana Ye tersenyum, "Aku akan mencoba mencari cara untuk sering mengunjungimu di masa depan. Tetapi, kakak juga harus berusaha. Dunia ilusi sebenarnya lebih menyenangkan dan menegangkan daripada di sini. Di sini semua hanyalah semut, di sana ada master." Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika aku pergi sekarang, di tingkat apa aku berada di dunia ilusi sebenarnya?" Liana Ye mengedipkan matanya, lalu berkata, "Sedang ke atas." Mile Ye tertawa, "Serius?" Liana Ye mengangguk, "Dalam keadaan normal, aku tidak akan menipu orang." Mile Ye tertawa, lalu berkata, "Pergilah. Tunggu aku." Liana Ye mengangguk sedikit, "Kakak, jagalah dirimu baik-baik." Setelah mengatakannya, dia langsung berubah menjadi sinar pedang dan menghilang dari pandangan mereka. Melihat Lydia pergi, pemimpin kuil Aula Sendian yang masih ada tadi akhirnya merasa lega. Dengan adanya Liana, dia benar-benar tidak merasa aman. Mile Ye berbalik melihat semua orang di tengah lapangan, "Apa rencana kalian? Semua orang ini pasti memiliki bakat, dan mereka pasti bukan orang biasa karena mereka bisa sampai ke sini." Mereka saling melirik dan kemudian bersama-sama memberi hormat yang dalam kepada Mile Ye. "Kami ingin mengikuti Tuan Muda Ye. Datang ke sini tidak berarti aman. Harus diingat bahwa ketua istana Aula Sendian dan guru kerajaan dewa masih ada. Jika mereka tidak mengikuti Mile Ye, bagaimana jika ada balas dendam?" Mile Ye melihat semua orang sejenak,
lalu mengangguk sedikit. "Jika begitu, ikuti aku." Setelah berkata demikian, dia melihat ketua istana Aula Sendian yang masih hidup. "Mulai sekarang, aku akan mengambil alih ruang dan waktu usia." Bersambung.